Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurjan dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana manajemen sumber daya manusia dipraktikkan dalam dunia nyata. SDM atau sumber daya manusia adalah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dilepaskan dari sebuah organisasi, baik intuisi maupun perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang diperkerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan berencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu, muncullah istilah baru di luar HR, Human Resource, yaitu HC atau Human Capital. Di sini sumber daya manusia dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan, dikembangkan, bandingkan dengan portofolio investasi, dan juga bukan sebaliknya sebagai liability atau beban. Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka. Bergesernya fungsi manajemen SDM fungsi konvensional ke fungsi strategik. Fungsi manajemen strategi adalah untuk menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan yang dapat digunakan untuk memformulasikan serta mengimplementasikan strategi yang memiliki daya saing yang tinggi yang sesuai dengan perusahaan maupun lingkungan untuk mencapai tujuan. Bergesernya ke konvensional adalah semua hal yang sifatnya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang lazim digunakan atau berdasarkan kesepakatan banyak orang, misalnya kelaziman, kebiasaan, atau adat di suatu tempat. Arti konvensional seringkali didefinisikan sebagai sesuatu yang kuno atau ketinggalan zaman, atau cara-cara tradisional. Padahal tidak demikian, karena pada dasarnya konvensional berhubungan dengan kesepakatan. Contoh, pengembangan robot-robot canggih untuk membantu pekerjaan manusia. 2. Menyusun konsep untuk bidang yang jauh di masa depan dengan skala besar dan juga harus mempertimbangkannya juga. 3. Dan mengurangi jumlah karyawan dan memperbanyak alat-alat canggih. Pusat layanan bersama adalah entitas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penangguhan tugas operasional tertentu, seperti akuntansi, sumber daya manusia, pengajian, teknologi, industri, hukum, kepatuhan, pembelian, dan keamanan. Contoh, Share Service Center atau SSC Pertamina. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.